sebagai seorang bayi kecil mungil yang lucu lagi, tapi Yesus adalah Raja Damai. Amin. Amin. Yuk semua bertepuk tangan. Surga berdebar.
Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Haleluya buat Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita buat firman-firman Tuhan. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu. Amin. Luar biasa kekuatan yang dari Tuhan. Firman jadi manusia. Yesus kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari sama-sama kita katakan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Arah hidup terang bagi manusia, engkau datang
dengan mulut kami, dan kami percaya dalam hati kami, Engkaulah Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah hidup. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami pada ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang hadir juga dalam pujian penyembahan kami. Engkau juga yang hadir di tengah-tengah persoalan juga yang sedang kami hadapi. Karena Engkau adalah Tuhan Immanuel. Engkau yang bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu kepada wanita Bethel Indonesia Abigail GBI Kalvari Cirebon yang telah menuntun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Dan pada hari ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami kepada Engkau karena penyertaan-Mu dalam rangka ibadah syukur Natal GBI. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dan berkat bagi kami semuanya. Tuhan, biarlah firman-Mu juga disampaikan bagi kami semuanya, supaya setiap kami yang hadir boleh berkat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, terima kasih kepada tim worship leader yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Saudara, terima kasih juga kepada Gembala Jemaat Senior dan juga Ketua LWI Ibu Ipung, dan special thank you juga kepada Pak Bulo sebagai Ketua Panitia Natal dengan timnya yang sudah dengan cepat menyulap gedung ini, saudara, menjadi suasana Natal. Dan kita bersyukur, saudara, setahu saya ini kita gereja satu-satunya yang baru mengadakan Natal, saudara sekalian. Jadi kita akan menjadikan sebuah contoh bagi gereja-gereja yang lain dengan protokol kesehatan. Saudara sekalian, dan tema kita tentang Immanuel, dan tema hari ini juga tema secara nasional dari PGI juga memberikan tema tentang Immanuel, dan kemudian GBI juga secara nasional mengadopsi tema ini, dan kita gereja di kota Cirebon juga mengambil tema yang sama tentang Immanuel. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 dan Matius 1 ayat yang ke-23 saya akan membacakan buat saudara semuanya sebagai nats dasar untuk perenungan kita pada pagi hari ini dalam rangka ibadah syukur Natal wanita Bethel Indonesia Abigail. Yesaya 7:14 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, tema sentral kita tentang Immanuel, Allah, Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Tetapi yang sangat menarik, saya memperhatikan ada kurun waktu yang panjang. Waktu Yesaya mengucapkan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang keempat, kemudian di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 itu, ada sebuah kurun waktu yang begitu panjang di mana nubuatan itu bisa tergenapi. Saudara, kalau saudara menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu mungkin masih ya setahun, 2 tahun. Ada seorang keluarga yang menantikan kelahiran putranya 7 tahun, 6 tahun ada gitu. Tapi kalau sampai ribuan tahun, saya rasa belum ada. Saudara, kalau kita melihat rentang waktu kitab Yesaya itu perkiraan 750 sebelum Masehi. Ya saudara, kalau kita membayangkan perjalanan yang begitu panjang, mungkin orang sudah melupakan kisahnya, mungkin sudah orang melupakan nubuatnya. Tetapi bersyukur kita punya ahli-ahli kitab yang mencatat pernyataan ini, bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Dan itu diwujudkan dalam Matius pasal 1 ayat 23. Kitab Matius sendiri tahun 30 atau 60 sesudah Masehi. Jadi kalau saya gampangkan pukul rata 750 tahun lamanya janji itu baru tergenapi. Saudara, dari sebuah kurun waktu yang begitu panjang, pernyataan nubuatan terjadi dalam hidup kita umat manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada hari ini, saudara berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, punya cita-cita, punya kerinduan, punya doa yang belum dijawab, yang belum
mendapat jawaban dari Tuhan, saudara belum seberapa waktunya. Belum seberapa waktunya. Kalau ada janji-janji, ada nubuatan-nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang diberikan kepada saudara semuanya untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, tapi belum terwujud, sudah baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu belum apa-apa, tidak berarti apa-apa, saudara. Nubuatan Yesaya pasal 7 tentang akan selahir seorang Immanuel itu begitu panjang, 750 tahun lamanya baru terrealisasi, begitu kurun waktu yang begitu panjang. Jadi ada sebuah kurun waktu yang panjang, dan kadang-kala saudara, kurun waktu yang panjang ini orang nggak sabar untuk menantikan janji Tuhan. Orang nggak kuat menantikan janji Tuhan. Kita harus sabar menghadapi tantangan, kita harus sabar menghadapi persoalan. Saudara juga harus sabar buru-buru mau pergi secara rutin ke mall. Saudara juga harus sabar buru-buru untuk jelong-jelong, saudara. Ya, jelong-jelong terbatas. Belum seberapa, belum setahun, saudara sekalian. Baru bulan Maret ini, saudara sekalian. Kita harus banyak waktu menghadapi hal demikian. Saudara, saya mengutip sebuah pernyataan tentang seorang wanita. Ini menarik, saudara sekalian. Katanya ini, saudara, karena saya bukan wanita, katanya wanita kalau dia terluka, katanya rawat sendiri. Kalau dia sakit, katanya pulih sendiri. Kalau dia jatuh, katanya bangun sendiri. Kalau dia marah, katanya reda sendiri. Kalau dia sedih, katanya ceria sendiri. Saudara, saya kasih menambahkan katanya, saudara. Ya, sebab belum tentu semua orang demikian. Ya, belum tentu atas ada si B demikian. Saudara, tetapi ini sebuah suatu pernyataan yang mau menggambarkan bahwa sesungguhnya wanita itu perkasa, wanita itu kuat, wanita itu tangguh. Ya, seringkali orang menggambarkan karena laki-laki diciptakan dari debu dan tanah, tapi kalau wanita diciptakan dari tulangnya laki-laki, saudara. Jadi tulang, apalagi tulangnya laki-laki itu keras, saudara. Jadi dia lebih tangguh, lebih kuat menghadapi suatu tantangan, menghadapi satu persoalan. Jadi sebenarnya kisah ini hendak menceritakan bahwa saudara, wanita ada sesuatu yang tangguh, wanita adalah sesuatu yang kuat. Jadi kalau baru ada persoalan sederhana, persoalan yang kecil, penantian yang belum terjawab, saudara sekalian, kita tidak perlu cepat gusar. Ya, pasti waktunya Tuhan itu tepat. Kita semuanya ini menghadapi satu persoalan, bukan saja wanita. Kita seluruh dunia, laki-laki, pria, orang yang pengusaha, bukan pengusaha, bisnismen, bukan bisnis, seluruh dunia menghadapi satu masalah yang sama, menghadapi satu persoalan yang sama. Tetapi kita harus kuat menghadapinya ini. Jangan mudah goyah karena Tuhan belum menolong kita. Jangan mudah kita undur dari Tuhan karena Tuhan belum menolong kita. Saudara, saya ingin membayangkan 750 lamanya waktu nubuatan yang terjadi, waktu yang begitu panjang. Jadi masalah yang kita hadapi ini belum seberapa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan suatu gambar yang menarik, saudara. Kita langsung saja nih. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang demikian? Saudara, setiap kita ini harus memiliki peran. Setiap saudara memiliki peran dalam hidup kita masing-masing. Dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang menghadapi tantangan, setiap kita di antara saudara satu sama lainnya jangan memperankan diri orang yang menyalahkan terus. Kamu ini segini, jadi demikian. Kamu ini demikian. Tapi mari kita bersama-sama memiliki peran yang mendukung, yaitu peran sportif, memberikan sebuah dukungan, memberikan sebuah pernyataan, membangun, memberikan sebuah support, saudara sekalian. Ini yang harus kita lakukan antara satu dengan yang lainnya. Saudara, ya kita bersyukur saudara sekalian bahwa Tuhan melindungi, menjaga saudara semuanya dari serangan virus yang begitu mengganas. Ya, kita tidak bisa mengatakan, wah ini kita nih hebat, kita antivirusnya nih luar biasa, kita ini penyertaan Roh Kudusnya luar biasa. Kita tidak boleh mengatakan demikian juga saudara sekalian. Ya, itu kita menjadi orang arogan.
Tapi di antara kita juga ada jemaat Tuhan, saudara-saudara, yang secara fakta kita mengalami terserang namanya virus corona sebenarnya. Ya kita bersyukur juga untuk hal ini. Jadi kita tidak bisa mengalahkan, wah itu orang yang kena virus corona itu kurang doanya sih, gitu. Ya kurang melayani, makanya melayani gitu. Ya memang kita harus melayani, tapi bukan berarti lalu orang yang kena virus corona itu tidak melayani kan gitu sebenarnya. Ada di antara kita yang jemaat kita yang menghadapi demikian. Ya. Itu suatu hal yang harus kita kasih dorongan, saudara. Saya berkomunikasi, ya puji Tuhan, maksudnya orang jemaat kita kan banyak, saudara, ya tersebar di mana-mana. Ya, puji Tuhannya jemaat kita itu protokol kesehatannya, disiplinnya luar biasa gitu. Jadi setiap kita, saudara, saya lihat sini semua pakai masker semua gitu. Waktu masuk dicek suhu tubuhnya gitu. Juga kalau saudara sakit, saudara tinggal di rumah gitu. Saya tahu di sini nggak ada yang sakit karena nggak ada yang tinggal di rumah gitu. Ya, jadi kita ini disiplin gitu. Tapi kan ada jemaat banyak, saudara, banyak yang ada yang mengalami demikian. Kita kasih support, kita kasih firman Tuhan, kita kasih kekuatan, saudara. Ya zaman sekarang ini khususnya saudara pelayan-pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan ini kadang-kadang dedek plus gitu ya. Ya ada orang sakit di telepon, ya kalau nggak datang saudara lihat, wah itu pendetanya takut kena virus itu semua. Kalau datang terpapar bisa maparin juga gitu semua. Jadi ini sebuah tantangan. Di sini ya kita perlu memerlukan hikmat. Ya tentu kalau kita pergi ke rumah sakit, kita mendoakan orang sakit, ya. Itu mobil disemprot, pakaian itu semua sebelum masuk semua dimasukin ke ember khusus, dikasih pemutih, ya itu proteksi yang kita lakukan kan gitu kan. Kenapa kalau tidak terkena aja saya dengan Pak Pendeta Gulo ini nggak terkena, tapi 4-5 bulan lalu kan beritanya tersebar, Pak Gulo, Pak Anan terpapar, jadi harus hati-hati gitu. Itu beritanya memang kalau berita itu istilahnya makin digosok makin sip lah gitu. Tapi saudara tidak demikian, dan kita harus hati-hati. Jadi kita harus hati-hati dalam menyebarkan berita. Saudara, saya 2 tahun terakhir ini berkesempatan untuk aktif di PGIS. Sebelumnya karena banyak kesibukan pelayanan di gereja di sini nggak aktif di PGIS, tapi 2 tahun ini saya aktif di PGIS. Dan PGIS ini kemarin harus diundang menghadiri sebuah persidangan di pengadilan dan di kepolisian. Karena ada salah satu orang Kristen dari kota Cirebon, dia menulis sebuah pernyataan. Setelah ini tidak kita ekspos pernyataan, dan pernyataan itu dia berbau sara. Makanya saya sering bicara kepada teman-teman YouTuber, saudara-saudara sekalian gini, tangan kita kan sekarang semua eksisnya di dunia media sosial kan, setiap kita tuh. Jangan nyinggung-nyinggung soal agama, jangan nyinggung-nyinggung soal yang lain lah. Pokoknya saudara tulis kisah-kisah yang baik, kisah romantisme saudara sekalian, kisah keindahan pelayanan di GBI, kisah saudara pelayanan gimana antara satu dengan lain. Silakan saudara foto selfie sendiri masing-masing. Udahlah urusan yang demikian. Silakan saudara bisa memasukkan bagaimana cara memasak jengkol yang baik dan harum gitu. Lakukanlah hal-hal demikian, gak usah saudara mikir-mikir tentang politik A, politik B, agama A, agama C. Itu biarkan sajalah mereka. Bagian kita itu cerita yang indah-indah, saudara. Ya, dunia ini perlu hal-hal yang indah. Ya, perlu hal-hal yang luar biasa tadi. Jadi gara-gara tulis itu, kita PGIS dipanggil. Sekarang masih persidangan, masih memasuki persidangan. Dan kemungkinan besar orang ini orang ini sudah nggak di Cirebon, tapi dia pernah bergereja di Cirebon. Dia menulis media sosial, dan sekarang dia anak muda itu sekarang ada di tahanan di kota Cirebon ini. Dan kami PGIS sebagai saksi ahli menjadi saksi untuk persidangan orang ini. Jadi harus berhati-hati dalam menyampaikan berita informasi. Ya saudara sekalian, jadi kita di antara kita berilah sebuah dukungan satu dengan yang lain. Dalam situasi yang sukar ini kita harus memberikan dukungan. Saudara, ada satu gambar yang menarik dari seorang anak kecil, saudara sekalian. Apa yang menarik ini? Gambar menarik di sini, tak kerja, tak makan. Hidup ini keras, tak kerja, tak makan. Dia ini dimarahi sama orang tuanya, kalau kamu tidak angkat padi ini, kamu tidak bisa jalan-jalan.
Jadi dia sambil terpaksa dia ngangkat padi ini supaya bisa jalan-jalan. Tapi maksud poin ini, kisah ini adalah kisah yang menyampaikan tentang bahwa kita memang harus bekerja keras dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Lanjut kemudian hal yang pertama saudara, Immanuel itu memiliki pengertian apa? Langsung Immanuel itu berbicara tentang perwujudan kasih Tuhan. Perwujudan kasih Tuhan. Ya, maknanya Asyur negara adidaya pada masanya. Israel, Yehuda dan Aram berkoalisi hadapi Asyur. Jadi kalau kita lihat latar belakang pada waktu ayat ini disampaikan saudara, pada waktu itu yang menjadi berkuasa itu adalah negara Asyur, dan Israel atau Yehuda sedang dalam tantangan, dalam tekanan saudara. Yehuda, Israel dalam keadaan tantangan negara Asyur. Nah situasinya sangat sukar karena orang dijajah itu sukar demikian. Nah situasi yang sukar inilah, keadaan yang sukar inilah saudara, maka lahirlah sebuah kalimat yang tadi, bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Dan tadi WL Ibu Tini maupun Ibu Meme dia mengatakan bahwa sekarang yang kita sembah, yang kita puji Yesus itu bukan Yesus bayi lagi, tapi dia Yesus yang sudah besar, siap menuju satu kemuliaan. Kondisi yang sama pada hari ini kita mengalami tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi banyak masalah. Tidak ubahnya sama pada waktu awal kitab ini Yesaya menyampaikan ini. Ada satu tantangan. Israel, Yehuda dijajah boleh saya katakan oleh negara adidaya Asyur. Mengalami ketakutan, mengalami kemiskinan. Jadi hari ini mari kita bersama-sama. Kita menghadapi bukan penjajahan dari negara lain, tapi kita mungkin bisa mendapat penjajahan dari yang namanya virus yang tidak kelihatan ini. Kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, dan kita bersyukur saudara-saudara kita masih sempat beribadah. Ya, kalau orang-orang lain nggak ibadah, repot juga saudara. Dengan ibadah ini minimal energi sukacita itu muncul saudara. Nah, energi sukacita, energi kebahagiaan ada di tengah-tengah kita semuanya. Jadi waktu saudara menghadapi masalah tidak sendiri, gitu. Tidak makan sendiri, minum sendiri, masalah sendiri gitu. Ya kita minimal bersyukur ketemu saudara. Dan dengan ketemu ini ada energi positif yang kita berikan. Oleh sebab itu mari saudara sekalian, Immanuel adalah perwujudan kasih Tuhan. Dalam kondisi demikian, Nabi Yesaya menyampaikan firman kepada Ahaz Raja Yehuda, jangan takut karena aku Immanuel, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Jadi kita semua yang hadir pada hari ini, saudara jangan takut. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan bersama dengan kita semuanya. Ya kita bersyukur sekali lagi, kita bersyukur Tuhan menyertai dan melindungi kita. Walaupun harus protokol kesehatan ada dalam diri kita. Ya, dengan kita bersyukur ada energi positif yang kita keluarkan. Dengan kita berkumpul ada energi positif yang kita dapatkan. Jadi mari di antara kita kasih kekuatan satu dengan yang lain. Jangan menyalahkan, kasih penghiburan, dan kita berkata, Tuhan Immanuel, Tuhan ada dalam diri saya. Sekalipun kita punya tantangan, sekalipun kita punya problema, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya.